Dalam Zoom, shalom semuanya, kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya selesai. Haleluya. Baik, mari kita siapkan nanti kita akan berdoa pembukaan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Misela. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita minta biar Tuhan memimpin ibadah kita pada siang hari ini. Bapak yang baik, kami berterima kasih kalau Tuhan masih beri sekali lagi kami kesempatan Tuhan. Kami boleh beribadah, semua itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan kami serahkan ibadah kami di dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu tanpa Tuhan, di luar Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi bersama dengan Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan, sesuatu akan terjadi ya Bapa. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang punya masalah diberi jalan keluar, yang sakit oleh bilur-bilur Yesus, mereka mengalami kesembuhan demi kesembuhan terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, urapi setiap pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian pada siang hari ini. Musik, alat-alat yang dipakai Tuhan, kuduskan semua Tuhan. Biar semuanya kami berikan yang terbaik pada siang hari ini untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami akan buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya mau melihat tangan-tangan yang merasakan sukacita Tuhan hari ini. Haleluya. Baik. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah kita itu bertahta atas setiap puji-pujian kita. Amin. Amin. Haleluya. Oh, haleluya. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita bertahta. Amin. Atas segala umatnya. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita bertahta. Di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyat. Katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Katakan Tuhan Allah. Mari sama-sama kita katakan lagi. Tuhan Allah kita bertahta. Amin. Atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta. Di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Katakan ada kuasa. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sekali lagi katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Katakan yang sanggup. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sekali lagi katakan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa. Sebab ada kuasa. Haleluya. Baik. Silakan duduk. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita
kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau yang selalu menyertai kami dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab kami bersyukur Tuhan, Kau amat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup menolong kami Tuhan. Tuhan, urapi kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan kuasa-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Kau Tuhan penolongku. Selamanya kami menyembah Yang selalu setia bersamaku. Amin Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu yang sanggup merubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Katakan hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Terima kasih Tuhan. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup merubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Engkau Tuhan kami yang besar. Tuhanku terlebih Haleluya. tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidup. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Kau Tuhan yang besar. Tuhanku terlebih Besar dari besar. segalanya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidup. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih Oh, haleluya, terima kasih Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan. Katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur. Kami bersyukur. Ku bersyukur. Sebab kasih setiamu Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bersyukur. Ku bersyukur. Bapa kami bersyukur. Ku bersyukur
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur. Kami Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur. Kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Lebih lembut lagi dengan sungguh-sungguh sama-sama kita katakan. Ku bersyukur Bapa. Bersyukur Kami Bapa. bersyukur. Bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Aku mau bersyukur. Inilah kami Tuhan. Ku bersyukur. Kami bersyukur. Buat kasih setiamu. Buat kasih setiamu Di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur. Ku bersyukur. ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan Oh haleluya. buat kasih setiamu Di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari kita membawa sembah kita kepada Tuhan. Oh haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Engkau sungguh baik. Sungguh teramat baik. Makasih Haleluya. Engkau Tuhan yang besar. Kau Allah yang layak kami sembah. Kau yang layak ditinggikan. Kuasamu terlebih besar. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kami bersyukur. Tuhan. Selamanya kami memuji Terima Tuhan. kasih buat kasih setiamu. Sungguh teramat baik. Engkau ajaib, Haleluya. Engkau baik, Engkau Haleluya. dahsyat, Engkau besar. Glory bagi Sang Raja. Glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau terlalu baik. Kasih setiamu melebihi hidup Terima ini kasih. Tuhan. Terimalah sehari. Haleluya. Terimalah sembah Haleluya. kami. Yes. Terima kasih Hormat untuk dan pemberianmu pujian Tuhan. kami. Terima kasih. Hanya bagimu Kami bersyukur Tuhan. menyembahmu. Hanya Kami bersyukur Tuhan. bagimu. Thank you Jesus. Kau yang layak. Hanya Kau yang Terima kasih Tuhan. layak. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya.
Saudara, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Oh ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamanya Engkau baik Tuhan. Oh haleluya. Hidup baik. Kami percaya Tuhan Kau adalah Allah yang tak pernah gagal menjadikan kami lebih dari pemenang. Amin. Amin. Yes. Dahsyat Tuhan. Oh terima Terima kasih. kasih Tuhan. Terima Sama-sama kasih. kita katakan. Oh, katakan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Katakan ku percaya, percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Amin. Menjadikanku Lebih dari pemenang. Kami percaya. Kau Tuhan yang tak pernah lalai, Menepati janji-janji-Mu lebih sungguh-sungguh. Oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikan kami lebih dari pemenang. lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Sekali lagi katakan kami percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Amin. Menjadikanku lebih dari kami percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji. Sekali lagi katakan menepati janji. Haleluya Yesus. Janji-Mu. Haleluya. Haleluya. Saudara bersuka cita, amin. Haleluya. Haleluya, silakan duduk Thank saudara. you, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Baik Tuhan. Bukan hanya saya, mungkin kalian juga pasti akan bisa. Tetapi teruslah bersandar kepada Tuhan. Haleluya. Baik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara. Kaulah menara. Dan Tuhanlah kekuatan. Katakan Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku Takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Sekali lagi kita nyanyi lebih semangat lagi. Sorakan haleluya. Sekali lagi sorakan haleluya. Katakan Tuhan kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. katakan kaulah menara. Kaulah menara Dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin, Ku mau yes. selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Amin. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Yes. Hatiku Oke, main. percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Ku mau selalu, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya Bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Katakan kasih, kasih setiamu tak pergi. Katakan kasih, yes, amin. kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Bersyukur selalu, amin. Amin. Baik, silakan duduk saudara. Haleluya. Masih semangat ya? Masih Kalau dong. waktunya bisa sampai malam terus-terusan kita. Haleluya. Kalau dulu, waktu saya belum bertobat, begitu saya keluar, wih keringetan lu kenceng ya, kayak gitu. Tapi kalau sekarang ketika di mimbar, wih keringetan, roh saya, roh gua dibakar sama Tuhan, amin. Untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Benar Tuhan. Baik, kita Thank akan you, masuk Jesus. dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Engkau yang kami andalkan. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Amin, terima kasih Tuhan. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, Amin. satu-satunya yang ku percaya. percaya. Terima kasih Tuhan, Kau kami andalkan selalu Tuhan. Memberkati. Sumber pengharapan, sumber kebenaran.
kedamaian. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang Ku Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. satu-satunya yang Engkau yang kami percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemurah. Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau satu-satunya yang Satu-satunya yang kami andalkan ya Tuhan. Satu-satunya yang Satu-satunya yang kami percaya ya Engkau Tuhan. sumber kekuatan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Thank you Lord. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang Ku percaya. Engkau Tuhan penyembuhku, Engkau Tuhan memberkati. penyembuhku, Engkau penyembuh. Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Yes, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ya Tuhan, terima kasih. Engkau adalah satu-satunya yang bisa kami andalkan. Engkau adalah pemulih, Engkau pembuka jalan, Engkau penolong, Engkau setia. Penyertaanmu ya Tuhan kepada kami semua sempurna. Terima kasih ya Tuhan. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami hamba-Mu ya Tuhan akan membawakan firman. Kiranya buka hati dan pikiran sehingga apa yang menjadi firman-Mu ya Tuhan, firman yang hidup di dalam kehidupan kami, sehingga kami terus boleh bersyukur dan kami boleh mengandalkan-Mu satu-satunya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa ini kami naikkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom semuanya. Luar biasa Tuhan. Saya berdiri di sini, mungkin kira-kira udah hampir 1 tahun ya. Saya nggak ketemu semua sama saudara-saudaraku terkasih. Saya di sini hanya mau bersyukur atas kemurahan Tuhan untuk hidup saya. Tiap tahun saya dibilang katanya sudah 6 bulan lagi hidup saya, tapi masih di sini gitu. Ini semua karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan saya mau menyatakan ini bahwa penyertaan Tuhan kepada semua kita, enggak ada satupun yang dilewatkan Tuhan. Saya akan membawakan satu tema, yaitu boleh ditayangkan PowerPoint-nya ya. Untuk kembali menjadi segambar dengan Allah di dalam Kristus. Apa artinya? Karena berarti kalau kita temanya untuk kembali, berarti sebelumnya kita tidak serupa dan segambar dengan Allah. Kapankah itu terjadi waktu kita tidak serupa? Sesuai dengan judulnya di slide berikutnya, waktu kita itu diciptakan ya pada saat Adam dan Hawa, Tuhan menciptakan kita apa? Segambar dan serupa dengan Allah. Tuhan Allah menciptakan kita sesuai dengan peta teladan Kristus. Dilihat di Kejadian 1 ayat 26 dan 27, di sini berkatalah pada hari terakhir dari penciptaan Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak
dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Gambarnya di sini gambarnya siapa? Yes, gambarnya Allah itu sendiri. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi yang diciptakan segambar dengan Allah itu siapa? Laki-laki dan perempuan, kita semua. Waktu Tuhan menciptakan Adam, Tuhan menciptakan Adam sempurna. Seperti serupa dengan Allah. Adam itu suci. Adam itu tidak berdosa. Tetapi apa yang terjadi? Adam tidak taat apa yang Allah katakan. Semua di sini kamu boleh kuasai. Semua ciptaanku kamu boleh miliki. Tapi hanya ada satu yang tidak boleh. Yaitu apa? Luar biasa di sini ya, semua tahu tentang firman Tuhan. Satu-satunya kitab yang membicarakan manusia diciptakan dalam peta teladan Allah itu adalah Alkitab. Ya, satu-satunya. Allah menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu, barulah Allah menciptakan manusia, betul? Jadi kita ini ciptaan yang terakhir. Allah menciptakan manusia seturut dan peta teladan Allah sendiri. Maka manusia satu-satunya yang paling diciptakan mirip dengan Allah dan penciptanya. Allah mencipta manusia menurut peta teladannya merupakan pernyataan di mana ia menciptakan makhluk yang lebih tinggi dari semua yang lain. Allah menciptakan manusia adalah paling tinggi statusnya dibandingkan ciptaannya yang lain. Manusia adalah satu-satunya yang mewakili Tuhan Allah dengan kuasa, dengan hikmat, dengan potensi yang bisa mengontrol, membuat kuat, menguasai seluruh ciptaan yang lain. Jadi kita ini waktu diciptakan, pada saat Adam diciptakan, kita punya kuasa yang luar biasa. Yang segambar, serupa dengan Allah. Serupa tuh bukan cuma fisik, tapi teladannya Allah semua diciptakan kepada Adam. Adam punya itu semua. Tetapi waktu Adam tidak taat, maka Adam tergoda dan berbuat dosa. Sehingga yang tadinya peta teladan Allah di dalam Adam, semuanya lenyap. Karena dia tidak lagi suci, dia diusir, dia berdosa. Dan hubungan manusia dengan Allah terputus. Terputus. Tidak ada lagi relationship dengan Allah. Di perjanjian lama kalau kita boleh lihat lewat nabi, lewat Abraham, lewat raja, lewat hakim-hakim, itu pun tidak langsung. Mereka sebagai perantara daripada manusia. Manusia tidak bisa sama sekali berhubungan dengan Allah pada saat itu. Sekarang saya mau berbicara tentang apa itu peta teladan Allah. Supaya kita ngerti semuanya. Tadinya kita diciptakan segambar seperti peta teladan Allah. Sekarang kita mau tahu dulu apa itu peta teladan Allah. Pertama, manusia yang mempunyai peta teladan Allah, maka manusia mirip dengan sang penciptanya. Di sini bukan secara fisik yang tadi saya bilang. Pertama, sifat rohani. Tuhan itu adalah roh. Maka kita harus mengerti dengan sifat kerohaniannya, bukan sifat materi. Allah itu adanya di dalam kita
Di dalam Yohanes 4 ayat 24 di sini dikatakan bahwa Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Pengertian ini bukan dinyatakan oleh nabi atau rasul, tetapi oleh Tuhan Yesus sendiri. Allah bukan materi dan tidak bersifat materi. Maka sifat petateladan Allah adalah dari aspek kerohaniannya. Manusia dicipta dengan kemungkinan sifat rohani yang tidak ada pada makhluk lain. Apakah kambing bisa menyembah Tuhan? Apakah anjing bisa berdoa kepada Tuhan? Tidak. Hanya manusia yang diberikan sifat rohani kepada kita semua. Allah itu adalah sumber. Manusia diciptakan seperti dia. Allah itu induk sumber manusia. Manusia tidak hanya berpusat pada diri sendiri, tetapi harus kembali kepada Allah. Tadi saya bilang, Adam sudah memutuskan hubungan Allah dengan manusia. Kita manusia itu hidup di dalam dosa. Kedua, manusia mempunyai unsur materi dan unsur rohani. 1 Tesalonika 5 ayat 23 di sini mengatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini peta teladan Allah. Manusia adalah manusia yang punya rohani. Ketiga, Allah adalah tujuan hidup manusia. Sekarang saya mau bertanya, mengapa kita diciptakan oleh Allah itu sendiri? Iseng gitu Allah ciptakan kita. Allah menciptakan kita dengan satu tujuan. Manusia seperti Allah mengajarkan bahwa hidup manusia mempunyai tujuan. Manusia seperti Allah berarti manusia harus terus-menerus memperbaiki hidupnya. Allah itu adalah sumber daripada manusia dan Allah itu adalah tujuan dari manusia. Allah adalah Alfa dan Omega, titik permulaan dan titik akhir. Jadi kalau kita diciptakan serupa dengan Allah, kita harus kembali kepada rupa Allah, kepada teladan Allah. Kita mau diproses, kita mau dibentuk. Yang keempat, manusia harus meneladani Allah sendiri. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang artinya manusia melihat dengan jelas dan meneladani Allah. Di sini diberikan contoh yaitu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menjadi teladan yang paling sempurna. Sehingga semua bangsa dan zaman dan setiap orang boleh memanggilnya sebagai teladan. Kita di sini harus menyadari hubungan kita terputus. Kita di dalam hidup yang mati karena upah orang berdosa mati. Beratus-ratus tahun sampai kedatangan Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus buat untuk kita? Dia datang berinkarnasi menjadi manusia untuk merasakan difitnah, disiksa. Semua pencobaan-pencobaan dia lalui. Semua yang menyakitkan harus dia lalui. Untuk siapa itu semua? Untuk kita. Dengan bilur-bilur darahnya, dosa kita ditebus.
Yang tadinya kita di dalam gelap, maka Tuhan Yesus membawa kita menjadi terang. Dan tadinya tidak ada lagi peta teladan Allah. Sekarang Tuhan Yesus mengembalikan itu semua. Tetapi untuk menjadi serupa dengan Allah, ada karakter-karakter yang kita harus pahami, yaitu karakter Kristus. Apa karakter Kristus di dalam peta teladan Allah? 1, kesanggupan untuk diperlakukan kasar, dicaci maki, dikhianati tanpa ada kepahitan. Berarti karakter Kristus adalah karakter yang tidak pernah merasakan kepahitan. Di 1 Petrus 2 ayat 23 di sini dinyatakan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia, yaitu Allah Bapanya, yang menghakimi dengan adil. Contohnya adalah Stefanus di Kisah Para Rasul. Ya, di Para Rasul 7 ayat 60, sambil berlutut Stefanus berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah Stefanus. Stefanus itu disiksanya luar biasa. Tapi dia menyatakan, ampunilah orang yang berbuat seperti itu. Sama seperti waktu Tuhan Yesus sudah disiksa luar dalam, udah berdarah-darah, disalibkan. Apa yang Tuhan bilang? Maafkanlah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karakter ini menjadi karakter kita untuk kita kembali kepada peta teladan Allah. Berikutnya, kesanggupan untuk menjadi miskin tanpa ada keluhan. Di Filipi 4 ayat 11 sampai 12 di sini dinyatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Di sini kesanggupan kita untuk bisa menjadi miskin. Miskin itu bukan apa-apa. Melayani. Kehidupan kita yang harus meneguhkan banyak orang. Di sini kita melakukan dengan tidak mengeluh. Jangan melayani Tuhan tapi aduh capek banget ya, aku harus mesti ngangkat speaker. Hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan tidak pernah hitung-hitungan sama kita. Dia bayar kita lunas. Kita di dalam kegelapan, dalam dosa yang kekal, diberikan pengharapan karena kematiannya, pengorbanannya. Dia berikan semua keselamatan kepada kita. Masa kita melayani hitung-hitungan? Masa kita selalu cuma mau hitung berkat? Kita juga harus melakukan berkat, memberikan berkat kepada banyak orang. 3, kesanggupan untuk menjadi kaya tanpa ketamakan. Biasanya manusia ya, kalau udah kaya luar biasa, mulai deh. Mulai ya kan, merendahkan orang, terus sembarangan. Hati-hati kalau kita diberkati dengan kelimpahan materi, bagikan untuk pelayanan kepada Tuhan. Contohnya adalah Abraham.
yang bisa menggunakan kekayaannya dengan bijaksana. Keempat, kesanggupan untuk mengasihi tanpa menuntut balasan. Kita harus apa kalau mau menjadi peta teladan Allah seperti Kristus? Mengasihi. Kita harus mengasihi dengan tulus. Bukan berarti gua kan udah dukung lu. Masa lu fitnah gue? Masa lu ngomong gue jelek-jelek? Tetap mengasihi. Tetap bersabar. Kita mau melakukan peta teladan Allah, yaitu Kristus sendiri. Kesanggupan untuk tidak dikenal tanpa ada rasa kasihan terhadap diri sendiri. Apa artinya? Mati terhadap daging. Apabila kita dilupakan, tidak dikenal atau tidak dianggap, sama sekali tidak apa-apa. Karena hati kita terus bersyukur dan bersukacita. Kita boleh tidak dianggap oleh semuanya, tetapi Tuhan yang menganggap kita. Keenam, kesanggupan untuk puas hidup di dalam persediaan yang Allah berikan. Kalau kita tahu Tuhan Allah itu tidak terbatas. Kalau kita tahu kita bisa menikmati bulan, bintang, burung-burung di udara, awan, hujan, teriknya matahari. Berarti kita tahu, wow, yang menciptakan ini semua Tuhan Allah. Maka kalau kita paham itu, kita tidak sedikit-sedikit mewek. Tuhan, mana berkatku? Aku udah melayanimu. Tuhan aja bilang, burung-burung di udara aja aku pelihara. Bagaimana kita semua manusia sebagai umat ciptaan yang tertinggi. Tetapi kita harus usaha dong. Masa kita enak-enakan dapat duit? Kita harus punya kesanggupan untuk puas di dalam apa yang Tuhan berikan kepada kita. Hari ini diberikan 5.000 rupiah, puji Tuhan. Besok tidak makan, puji Tuhan. Karena Tuhan tahu dan Tuhan setia. Tuhan tidak akan membiarkan kita mati kelaparan. Kita tahu bahwa Allah Tuhan kita tidak terbatas. Allah bisa melakukan apa saja yang terbaik untuk kita. Keputusan kita harus penuh dengan pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus lalu mengerti kita tidak bisa hidup di dalam pikiran kita sendiri. Maka Roh Kudus sekarang ada bersama di dalam hati kita. Roh Kudus yang akan menjadi penopang kehidupan kita. Kita akan diberikan hikmat, kebijaksanaan dalam bertindak. Jangan khawatir untuk semua kita yang bertobat. Tuhan terus membuka tangannya untuk pertobatan kita. Tetapi jangan seperti yang kayak Ricky bilang, tobat kumat, tobat kumat lagi, tobat kumat. Berarti kita bukan orang Kristen yang bertobat. Hati-hati, karena Tuhan menginginkan pertobatan selama kita hidup. Selama saya hidup, saya dikasih kesempatan sama Tuhan untuk melayani. Karena ini amanah Imam Agung. Kita harus memberitakan kepada bangsa-bangsa. Kita harus menjadi saksi-saksi Kristus. Pertanyaan dari saudara-saudara, apakah saya bisa menjadi saksi Kristus? Bisa banget, seperti tadi yang Ricky katakan. Penyertaan Tuhan terus memanggil kita untuk terus menjadi peta teladan Allah. Ketujuh, kesanggupan untuk berjalan di dalam kekudusan. Di dunia ini yang gelap dan yang rusak. Karena pencobaan-pencobaan dan tekanan.
Tetapi karakter daripada Kristus, dia sanggup kudus hidupnya. Jadi kita jangan gampang tergoda. Tergoda dengan perempuan, tergoda dengan uang, tergoda dengan obat-obatan. Buat apa? Tetapi kalau memang ada yang sudah dicobai, tapi Tuhan bilang, aku melihat engkau betul-betul mau bertobat. Maka Tuhan akan memberikan kesanggupan kita semua untuk menolak semua yang bukan dari Tuhan. 8. Kesanggupan untuk melihat kesalahan-kesalahan orang lain tapi tanpa mengeritik. Kita boleh menegur, tetapi kita menegur dengan kasih. Kita tidak boleh menghakimi. 9. Kesanggupan untuk rendah hati di tengah tepuk tangan banyak orang. Kebayang gak? Kita udah berhasil, kita udah mapan. Akhirnya bukan kemegahan Tuhan yang kita nyatakan. Ini loh, aku yang melakukan ini semua. Sampai kalian semua ini bisa dapat berkat. Siapa kita? Jangan sombong. Tuhan tidak datang kepada orang yang sombong. Tuhan datang kepada orang yang rendah hati. Ke-10, kesanggupan kita untuk menghadapi penganiayaan, tuduhan palsu tanpa ada pembelaan diri. Karakter Kristus luar biasa. Kita bisa sanggup melalui aniaya, bisa ya maaf bilang, wah lu mau ngomongin gua, baru lepas dari penjara. Itu kayak gitu, itu adalah penganiayaan. Tuduhan ya. Tapi kita harus terus bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak mau lemah di dalam itu. Yang kelima atau yang terakhir ya, manusia seperti Allah tapi bukan Allah. Jadi kita serupa dengan Allah tapi kita bukan Allah itu sendiri. Manusia diciptakan serupa dengan segambar dengan Allah. Manusia berperan seperti Allah. Manusia segambar dengan Allah, berarti kita mampu punya potensi untuk berhubungan, merespon Allah kita. Dalam arti manusia ini adalah makhluk religius. Manusia itu punya hubungan dengan Allah setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Di sini Allah menciptakan manusia adalah Adam. Dengan peta teladan Allah seperti yang saya katakan. Lalu Adam masuk ke dalam maut seperti Roma 6 ayat 23 bilang bahwa upah dosa ialah maut. Tapi karena karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi apa yang tadinya upah dosa maut, mati, sia-sia, waktu Tuhan Yesus ada, maka kehidupan itu menjadi hidup yang kekal. Jadi ada bagian-bagian yang mau Tuhan mengasihi dan mengembalikan manusia yang berdosa. Yang kematiannya adalah untuk selama-lamanya di dalam dosa, kita kembali menjadi peta teladan Allah sehingga saya nggak bisa sebutkan, coba tolong dicatat aja ya, dari gelap menjadi terang, yaitu di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah dia mengaruniakan anaknya. Di 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Karena dia berinkarnasi menjadi manusia, tapi dia tidak berdosa.
Di 1 Petrus 2 ayat 44. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Kesimpulannya adalah Allah ingin mengembalikan kita manusia yang tadinya sudah di dalam dosa dan kematian yang kekal di dalam dosa kembali menjadi segambar dan serupa dengan Allah, kembali menjadi peta teladan Allah, yaitu adalah Kristus. Sungguh ini adalah keajaiban karena anugerah Allah menciptakan kita. Mazmur 139 ayat 14 yang terakhir. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sebagai peta teladan Allah di dalam Kristus, manusia diberikan mandat untuk boleh menjaga, memelihara dan mengusahakan bumi. Manusia tidak boleh mengandalkan kemampuannya sendiri. Karena tujuan kita adalah mengembalikan keadaan kita menjadi serupa dan peta teladan Allah. Tujuan kita adalah mengembalikan kemuliaan Allah. Tujuan kita adalah terus memuliakan Allah sampai pada saatnya kita menghadap Tuhan, maka hidup kita penuh dengan kasih karunia dan Allah akan memuliakan kita. Melalui Kristus Yesus kita akan menjadi peta teladan Allah. 100% for Jesus. Haleluya. Tetap bersyukur, tetap bersemangat. Amin. Baik, haleluya. Semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Biarlah kiranya firman yang disampaikan oleh hambanya menjadi pedoman. Dan kita juga dapat menjadi saksi-saksi akan kebenaran firman Tuhan. Baik, kepada hamba-hambanya dipersilahkan. Untuk setiap kita yang mau didoakan dalam pergumulan atau apapun, dipersilahkan maju ke depan, hamba-hamba Tuhan akan mendoakan. Ya, untuk saudara-saudara yang ingin didoakan oleh hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, dipersilahkan untuk maju ke depan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, yang ampuniku dan bebaskanku, dia ubahi hidupku, barui batinku, barui hatiku, sesuatu terjadi, saat datang dia sujud di altarnya, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku, dia ubah hidupku. Terima kasih Tuhan. Barui
hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud kepada hamba Tuhan dipersilakan. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di Altarnya. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Inilah Inilah hidup kami membawa hidup kami Tuhan. Biarlah kiranya kasih anugerah-Mu Tuhan ada untuk setiap kami Tuhan. Mengalir di setiap hati kami Tuhan. Mengalir di setiap kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kiranya kami mengubahkan hidup kami. Dia ubah hidupku, Dia ubah barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Ubah hidupku, anugerahnya diampuniku dan bebas. Oh, Dia ubah, Dia baharui batinku. Barui Oh, hatiku. sesuatu terjadi, Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang Dia. Aku punya Tuhan besar. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya padanya, ku terima sekarang kemenangan. Aku punya, oh aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Mari kita bangkit berdiri. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat
percaya kuasanya, ku terima sekarang. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Katakan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kepada hambanya Ibu Pendeta Heti dipersilakan untuk membawa kita dalam doa persembahan. Mari kita satukan hati pikiran kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu ya Bapa. Ucapan syukur kami yang berlimpah-limpah, hanya itu yang kami berikan. Kami datang dengan kerendahan hati, mengaku segala perbuatan kami, segala dosa-dosa kami. Karena Engkau telah mengampuni kami, Kau rela mati di kayu salib Tuhan. Semua itu adalah bukti kasih karunia Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Melalui firman-Mu Tuhan, kiranya firman yang telah kami dengar Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi yang ada di tempat ini Tuhan. Kau urapi Tuhan, supaya firman itu Tuhan boleh mereka renungkan dan lakukan di dalam kehidupannya setiap hari. Bapa yang baik, sebentar kami akan mengumpulkan persembahan kami Bapa. Kiranya persembahan yang kudus ini Tuhan boleh menjadi dupa yang harum untuk memperlebar kerajaan-Mu, terutama di tempat ini Tuhan. Kau pakai tangan, Kau berkati Tuhan, tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kau berkati pekerjaan yang Kau berkati apapun Tuhan yang kerjakan, boleh berhasil Tuhan. Begitu juga Tuhan yang ada di luar dimanapun kami berada Tuhan. Kiranya Engkau ketuk hati mereka Tuhan, sehingga hatinya boleh memberi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terimalah persembahan kami itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang dahsyat. Haleluya. Amin. Mari kita menari karena roh Allah ada di dalam kita. Amin. Mari kita sama-sama bernyanyi. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Kepada hambanya dipersilakan untuk membawa kita dalam doa. Dalam doa syafaat. Pak Firman Sendrato. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur pada
siang menjelang sore hari ini Tuhan, atas penyertaan dan pimpinan Tuhan lewat ibadah kami yang sudah kami awali mulai dari awal hingga saat ini. Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah memimpin, dan kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang sudah menguatkan setiap kami, memberkati setiap kami. Kiranya setiap saudara-saudara kami yang ada di Lapas Pemuda Tangerang Tuhan, Engkau perbaharui terus dengan firman-Mu. Mereka menjadi serupa dengan gambar Kristus yang setelah menciptakan kami segambar dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, apa yang menjadi pergumulan saudara-saudara kami yang ada di Lapas Pemuda Tangerang pada saat ini, Engkau Allah kami, Allah yang Maha Tahu. Engkau melihat Tuhan, apa yang menjadi pergumulan setiap mereka, dan apa yang menjadi pergumulan keluarga mereka yang mereka tinggalkan saat ini. Kami pertaruhkan semua ke dalam tangan belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menopang, Tuhan yang menolong mereka, dan Tuhan yang memberkati dan mencukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan Tuhan. Secara khusus mereka yang punya anak-anak yang masih kecil, yang masih studi, kiranya Tuhan juga yang menopang, Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami yang ada di Lapas Pemuda Tangerang saat ini. Mereka yang sedang mengurus persyaratan-persyaratan untuk bebas bersyarat, untuk asimilasi Tuhan, dan untuk semua kebutuhan mereka, baik dalam kebutuhan sehari-hari di dalam rutan, di dalam lapas. Kami percaya Engkau Allah kami, Allah yang Maha Tahu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang campur tangan untuk setiap persyaratan yang dibutuhkan dalam pembebasan bersyarat mereka, dalam asimilasi mereka, dalam perkara-perkara yang masih dilanjut Tuhan, untuk yang mereka naik banding, dan juga mereka yang masih belum putus sidang. Kami mohon campur tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menolong, dan Tuhan memberikan jawaban tepat pada waktunya bagi setiap mereka. Biarlah keputusan yang berasal dari Tuhan boleh terjadi atas setiap saudara-saudara kami yang ada di Lapas Pemuda Tangerang. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk para pembina yang ada di lapas. Kami serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan, Bapak Kalapas dan semua sipir yang ada di dalam lapas. Para pembina yang Tuhan pilih untuk membina saudara-saudara kami yang ada di Lapas Pemuda Tangerang. Kiranya Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan memimpin mereka, Tuhan memberikan mereka hikmat di dalam setiap keputusan dan kebijakan yang mereka ambil untuk membina saudara-saudara kami yang ada di Lapas Pemuda Tangerang Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu yang boleh terjadi, itu yang boleh nyata di dalam setiap kehidupan saudara-saudara kami ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan saudara-saudara kami yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan di ibadah kami pada siang menjelang sore hari ini. Kami serahkan setiap mereka yang akan kembali ke tempat mereka masing-masing. Ibu Stefani bersama Ibu Pendeta Heti Simajuntak, Ibu Michelle Joseph, dan juga Ibu Astuti Maro, dan bersama dengan saudara kami Ricky. Tuhan, kami serahkan setiap mereka ke dalam pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai mereka pulang ke tempat mereka masing-masing, sehingga mereka bisa sampai ke tempat mereka dengan selamat dan dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Begitu juga kami Tuhan yang ada di Zoom. Engkau melihat kami, setiap kami di mana saja kami berada. Engkau melihat juga Tuhan apa yang menjadi pergumulan setiap kami. Kiranya Tuhan yang berkenan menjawab dan menolong setiap kami, memberikan pertolongan-Mu tepat pada waktunya bagi setiap pergumulan setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan berpisah dari ruang Zoom ini. Saudara-saudara kami akan kembali ke dalam ruang tahanan mereka. Kiranya Tuhan terus menyertai mereka, memimpin mereka, memberkati mereka, dan memberikan mereka damai sejahtera. Terima kasih Bapa di surga. Kami sempurnakan setiap doa kami ini di dalam satu doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Pada hambanya Bapak Erikson Sejabat. Bapak Ibu yang ada di lapas dan juga yang ada di Zoom, marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita mengangkat tangan kita, kiranya berkat Allah turun atas kita. Tuhan kiranya memberkati engkau serta menyinarkan wajahnya atas engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau yang saat ini masih menjadi warga binaan. Diberkatilah engkau yang telah melayani Tuhan. Diberkatilah engkau yang ada di Zoom dimanapun saat ini berada. Yang sakit telah disembuhkan, yang lemah telah dikuatkan, yang susah telah dihiburkan di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita bernyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga. Berterima kasih. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya, ibadah kita selesai. Kami atas nama Mercusuar Ministry mengucapkan terima kasih untuk semua saudara yang sudah melayani di lapas, yang sudah hadir maupun yang ada di Zoom. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan dan sampai ketemu di bulan yang akan datang. Kasih Tuhan menyertai kita. Selamat hari kasih sayang, kasih Tuhan menyertai kita. Amin. Silakan. Shalom, Mercusuar Ministry. Luar biasa Ibu Stefani ada di sini. Jauh-jauh. Ini jadi teman-teman kalau buat yang baru belum tahu Ibu Stefani ini setiap tahun selalu divonis umurnya tinggal 6 bulan. Setiap tahun. Dari udah berapa lama? Udah ada 5 tahun Bu ya, setiap setahun sekali tinggal 6 bulan. Tapi luar biasa hari ini ada di sini itu semua karena kasih karunia Tuhan. Sehat selalu Ibu Stefani ya. Saya atas nama Pak Billy dan seluruh teman-teman Gereja Jemaat Maranatha mengucapkan terima kasih atas kekuatan yang luar biasa yang Ibu Stefani bagikan pada siang hari ini. Ibu-ibu sekalian terima kasih, pelayan mimbar terima kasih, MBC terima kasih. Teman-teman saya undang bangkit berdiri, kita akan foto bersama. Ya. Menghadap. Yang di Zoom juga ya, buka kameranya semua yang di Zoom. Buat yang di Zoom terima kasih juga, Madam terima kasih, sehat selalu Madam.